Berdoa dulu anak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk ke sini? Ada yang nggak masuk? Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar serta kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan nanti ketika dewasa ilmu yang kita dapatkan dari sekolah selalu bermanfaat. Oke anak-anak, alhamdulillah untuk hari ini materi pembelajaran kita yaitu di tema berapa? 3. Apa judul temanya? Nah, menyambung materi yang sudah Pak Guru sampaikan di minggu lalu, yaitu tentang rangkaian listrik. Tentang rangkaian listriknya, diantaranya ada rangkaian apa kemarin? Dan rangkaian? Ada 3, iya kan? Ada 3. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ada rangkaian campur. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, di sini nanti ada beberapa indikator capaian yang harus kalian bisa dalam pembelajaran ini. Di antaranya, yang pertama adalah meyakini ciptaan Allah, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi kita ini, baik di langit, di bumi maupun di sekitar kita, itu adalah ciptaan Allah. Kita harus yakin bahwa itu adalah ciptaan Allah dan kita harus bisa mensyukuri atas ciptaan Allah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah Pak Guru berharap dan kalian bisa nanti setelah belajar ini dapat menghafal serta mampu membaca surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 164 yang terkait dengan turunnya hujan. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi atau dapat mengetahui sebenarnya dari mana sih sumber arus listrik yang kita pakai sehari-hari, pembangkit listrik yang ada di sekitar kita itu apa saja, kemudian dari mana sumber energi listrik itu bisa muncul. Kok kita dapat memanfaatkan listrik di rumah, di sekolah, di masjid, di musola, di jalan, kita dapat menikmati listrik setiap waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat mengetahui, dapat mencari apa manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita masuk ke materi pembelajaran kita. Dari mana sih datangnya listrik itu? Dari generator. Dari mana? Dari generator. Apakah generator itu bergerak sendiri? Tidak. Siapa yang menggerakkan generator? Mesin. Mesin apa? Yang jelas, semua generator itu digerakkan oleh sumber energinya. Ya, berkaitan dengan itu, nih. Oke, materi kita hari ini adalah sumber-sumber energi listrik. Berkaitan dengan sumber-sumber energi listrik yang ada di sekitaran kita, ya, tentu mereka bergerak tidak dengan sendirinya. Ada energi yang menggerakkan. Siapa dia? Generator. Generator digerakkan oleh siapa? Sumber energi listrik. Di antaranya sumber energi listrik itu apa saja? Baterai penggeraknya. Yang menggerakkan generator itu siapa? Air. Angin. Nah, angin.
Terus apa lagi? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Apa lagi? Diesel. Diesel, betul. Nah, di antara yang sudah disebutkan tadi ada air. Siapa yang menciptakan air? Allah. Air sajakah yang diciptakan oleh Allah? Iya. Apalagi yang diciptakan oleh Allah? Buah, matahari. Apa lagi? Hewan, hujan turunnya air. Oke. Berkaitan dengan air yang sudah diciptakan oleh Allah. Ya, tentu ada dalilnya. Tuh, apa itu? Kita apa itu? Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah menciptakan air. Yuk dibaca bareng-bareng. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati ba'da mautiha. Apa artinya? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 Allah sudah menjelaskan bahwa Allah menurunkan apa yang dari langit berupa air hujan. Ya, jadi Allah menurunkan air ke bumi tujuannya apa? Manfaatnya air apa? Agar bumi tidak kekeringan. Terus, membangkitkan tenaga listrik. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan generator air. Airnya dibagaimanakan? Airnya dibuatkan arus dengan cara dibendung. Betul sekali. Oke. Nih, bayangkan jika nggak ada air di bumi, apa yang terjadi? Kemarau. Terus kekeringan. Terus tidak ada listrik. Betul. Tidak ada kehidupan, kehausan. Oke. Apakah benar sih surat yang sudah kalian baca di papan tulis tadi dan artinya ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164? Silakan diambil Al-Qurannya, satu kelompok, dua, kemudian cari kelompok mana yang lebih dulu mendapatkan surat Al-Baqarah 164. Ya, coba. Kelompok siapa yang lebih dulu mendapatkan? Belum, stop dulu. Yang sportif kita mulainya barengan. Ambil Al-Quran, ya. Oke, kelompok sini semua. Yuk, 1, 2, 3. Buka surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi. Oke, coba dibaca. Benar sama nggak dengan yang tampilkan di papan tulis? Baca. Oke, bagus. Mantap. Terima kasih. Yang kedua. Oke, silakan. Oke, berkaitan dengan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Itu Allah menurunkan hujan dari langit ke bumi. Tentu ada maksud dan tujuannya. Terus sikap kalian bagaimana ketika turun hujan? Bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan doa ketika turun hujan. Siapa bisa doa ketika turun hujan? Yuk baca bareng, coba dibaca.
ketika turun hujan, kita dianjurkan untuk mengucapkan syukur dan membaca doa. Karena dengan turunnya hujan sungguh luar biasa sekali manfaatnya di muka bumi ini. Ya, air yang berlimpah di negara kita ini dimanfaatkan untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan sehari-hari. Tuh, di antara manfaat air bagi kehidupan kita. Apa itu? Apa? Itu bendungan air yang dimanfaatkan untuk PLTA. Jadi bendungan itu manfaatnya tidak hanya untuk PLTA saja, untuk pengairan sawah, oke, untuk tampungan air, oke. Jadi manfaat dari bendungan itu apa? Untuk PLTA. Apa itu PLTA? Membangkit listrik tenaga air. Terus untuk perikanan. Terus untuk pengairan sawah. Terus mencegah terjadinya banjir. Untuk penampungan air, untuk perikanan. Oke, terima kasih. Jadi di antaranya yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, sehingga muncullah listrik dan dialirkan ke rumah-rumah kita, serta kita dapat memanfaatkan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita pelajari kemarin bagaimana cara memanfaatkan listrik, namun belum kita pelajari dari mana sih sumbernya dan apa saja yang dapat menjadi sumber energi listrik. Oh, apa itu? PLTG. Apa PLTG? Tenaga gas bumi. Selanjutnya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Terus apa itu? Bagaimana sih bendungan tersebut, bendungan yang sudah kalian lihat tadi, itu dapat menggerakkan turbin sehingga turbin bisa bergerak dan bisa menghasilkan listrik, serta listriknya dapat kita manfaatkan dalam kehidupan ini. Di era globalisasi, listrik berperan sangat penting. Hampir semua peralatan memerlukan listrik. Generator digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Energi tersebut bisa berupa air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, gas di PLTG, uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di tenaga air. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Tidak pemanfaatan untuk menghasilkan listrik pada PLTA. Pembangkit listrik ini bekerja dengan turbin. Turbin akan dihubungkan dengan generator. Oke, jadi bendungan tadi kan prosesnya seperti ini. Ini bendungan. Kemudian ada air yang mengalir melalui lorong bawah. Kemudian air itu memutar apa? Belum, sebelum generator, turbin. Oke. Kemudian turbin menggerakkan generator. Kemudian generator menghasilkan listrik. Kemudian listrik barulah dialirkan ke mana? Ke masyarakat. Bagaimana? Seperti pertanyaan kemarin. Bagaimana Pak listrik itu kok bisa sampai ke rumah kita? Ada yang seperti itulah proses terjadinya listrik, pergerakan turbin yang berada di pembangkit listrik tenaga air. Ada beberapa alat yang dapat memutar atau menggerakkan yang namanya apa tadi? Generator. Di antaranya, tuh, pernah lihat gambar seperti ini? Di rumah siapa yang ada benda seperti ini? Taude. Rumah kalian ada yang seperti ini? Ada. Di mana? Di mana? Di rumahnya Fatih? Bukan Pak, Dekat rumahnya Fatih. Jadi kalau kalian sebutkan, ini yang namanya generator itu yang mana sih? Yang merah atau yang biru atau yang merah atas?
Biru. Biru itu namanya roda penggerak. Merah atas itu tempat bahan bakar dan air. Merah yang mana? Merah yang nih. Jadi yang ini adalah yang disebut namanya generator. Kalau ini generator ini bergerak atau berputar, siapa yang memutar? Ini apa namanya? Kalau di rumah kalian nyebutnya apa ini? Diesel, mesin diesel. Jadi mesin diesel itu menggerakkan apa? Generator atau biasa kita sebut dinamo di rumah itu. Jadi dari situlah muncullah yang namanya listrik. Tuh, generatornya seperti itu. Oke, siapa yang mau tanya tentang ini? Saya Pak, Ya. generator di PLTA besarnya semana sih Pak? Kok bisa menghidupkan listrik seluruh kecamatan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ini adalah contoh-contoh generator yang biasa kita pakai di rumah. Itu generator yang ada di mesin kobal. Ada yang punya kobal di rumah? Ada. Ayo. Ada yang punya kobal di rumah? Wih, banyak. Alhamdulillah. Dipakainya kapan dipakainya? Saat Pemadaman lampu, saat pemadaman listrik. Jadi itu adalah contoh generator yang ada di rumah kita. Ya, ukurannya kecil sehingga hanya cukup untuk satu rumah. Kemudian kalau yang ini lebih besar lagi, biasanya cukup untuk 4 rumah, 5 rumah. Bisa cukup untuk alat-alat elektronik yang ada di rumah seperti kulkas, TV, dan lain-lain. Kipas angin. Tapi kalau yang dengan ukuran yang kecil, tentu namanya kecil, pengeluarannya sedikit. Kalau yang lebih besar, listrik yang dikeluarkan tentu lebih besar. Pak, seperti pertanyaan di awal tadi, Pak, seberapa besarnya ya kira-kira generator yang ada di PLTA? Tentu sangat besar sekali. Tentu sangat besar sekali. Kemudian makanya dia tidak bisa dan tidak kuat diputar menggunakan yang namanya diesel seperti ini tadi. Ya, sumber apa alat penggeraknya itu adalah berupa air yang berada di bendungan seperti yang tertera di kampus ini. Tuh, tentu sangat besar sekali. Baik anak-anak, materi kita sudah cukup sampai di sini. Aku ingin tanya nih, surat apa sih yang menjelaskan tentang turunnya hujan dari langit ke bumi? Ayat berapa? 164. Kemudian dari turunnya hujan, saat turun hujan, apa yang kalian lakukan? Apa? Caranya bagaimana? Dan membaca doa ketika turun hujan. Bagaimana tadi doanya? Kemudian dengan turunnya hujan, adanya air di bumi. Apa sih manfaatnya air di bumi? Kehidupan, pembangkit listrik. Oke. Pembangkit listrik yang ada di Indonesia apa saja coba disebutkan? Jadi itu adalah pembangkit listrik yang ada di Indonesia serta sumber-sumber energi listrik yang ada di sekitar kita. Tentu semuanya sudah tahu. Namanya coba disebutkan. Apa saja sih sumber-sumber energi listrik yang sudah kalian ketahui? Sumber energi loh ya, bukan penggeraknya. Bukan pembangkit listrik, tapi sumber energi listriknya apa tadi? Generator, aki, baterai, ayo yang di sepeda apa? Dinamo. Oke, terima kasih. Baik, karena sudah alhamdulillah dan mudah-mudahan kalian sudah tahu semuanya. Baik nih, Pak Guru sudah menyiapkan. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan.
Sudah selesai? Ya. Bagi yang sudah selesai, tolong dikumpulkan. Pak Guru mau lihat. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Sumber daya energi listrik. Tentang apa tadi yang sudah ditayangkan? Pembangkit listrik. Surat yang menerangkan tentang hujan. Ayat berapa tadi? Ayat 54. Surat apa? Al-Baqarah. Oke. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan selalu bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu sayang kepada kita dengan kita mengucapkan syukur alhamdulillah ketika setiap turunnya hujan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan Pak Guru akhiri billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.